Malik Ibrahim disematkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6. Nama ini diambil dari wali besar penyebar Islam pertama di Tanah Jawa, Waliullah Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi rujukan dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 kampus. Kampus 1 berada di Jalan Gajayana nomor 50 Kota Malang. Kampus 2 berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 Kota Batu. Kampus 3 berada di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Kampus 4 akan dibangun di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjunjung tinggi moderasi beragama, mengintegrasikan Islam dan sains dalam pembelajaran menuju terwujudnya pendidikan Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Dengan misi mencetak sarjana berkarakter ulul albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang siap mengantarkan para mahasiswa mampu mengintegrasikan sains, teknologi, seni dengan Islam yang relevan dan budaya sains tinggi. Melalui misi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, dan bereputasi internasional. Untuk mencapai hal tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kelembagaan dan Kerjasama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menorehkan banyak prestasi. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik tingkat nasional dan internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dan beberapa penghargaan. Di antaranya, tersertifikasi AUN QA, mendapat apresiasi pendidikan tinggi keagamaan Islam dengan kategori mahasiswa asing terbanyak di PT KIN oleh Kementerian Agama RI dan masih banyak lagi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas dengan 33 jurusan atau program studi. Program Pasca Sarjana,
dengan 8 program magister dan 6 program doktor. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus Islam di Indonesia yang menggabungkan konsep pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Mereka mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab-kitab Turats sebagai bekal untuk memadukan sains dan Islam. Serta didukung dengan pusat pengembangan bahasa, pusat perpustakaan terakreditasi A, lembaga penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Hay'ah Tahfizil Quran, sport center yang modern, klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang nyaman, dan juga masjid. Di bidang unit kegiatan mahasiswa, banyak prestasi yang telah diraih. Di antaranya prestasi akademik adalah menjadi juara kompetisi inovasi, desain, dan startup internasional di Istanbul, Turki. Dan juga jadi finalis perkemahan mahasiswa kedokteran internasional ke-19. Sedang prestasi non-akademik di antaranya, jadi juara 1 paduan suara tingkat internasional, serta jadi juara 2 catur online tingkat internasional. Sebagai kampus bereputasi internasional, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga pendidikan, perusahaan, dan instansi pemerintahan, baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Perseroan Terbatas Global Opportunities Commercialization Australia, Institusi Global Profesional Bangladesh, Universitas Hiroshima Jepang, Universitas Newcastle, Universitas Yongsan Republik Korea, dan Jami'ah Arifak Libya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang unggul bereputasi internasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sopir membeli kuali. Kuali hitam sudah terbelah. Mari kita awali live sesi ini dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta Beasiswa Indonesia Bangkit, program non-gelar, peningkatan kompetensi digital, pendidik dan tenaga kependidikan, kerjasama LPDB, Kementerian Agama, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga kita bisa kembali bersama-sama belajar melalui live sesi siang ini. Salawat serta salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saya Coach Firoh yang akan memoderatori acara pada sesi siang ini selama 1 jam ke depan, dan tentunya masih bersama narasumber keren kita, Coach Andre. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sesi ini. Saya akan membacakan di live chat. Tadi sudah ada yang dari Cirebon, ada juga yang dari Ciamis, Ngawi, Probolinggo, Lumajang, dan lain sebagainya. Selamat datang Bapak dan Ibu semua dari seluruh daerah di Nusantara. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki minggu ke-7 dengan materi pelatihan dasar Google Workspace for Education. Bapak dan Ibu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan tombol lonceng YouTube channel Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu pada sesi kali ini dan juga telah berkomitmen mengikuti serangkaian kegiatan pada pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, mari kita sapa narasumber kita di siang ini. Assalamualaikum Coach Andre, how are you today? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. And you? Oh, I'm very fine, thank you. Wah, luar biasa ya Coach Andre, hari Jumat. Hari saya jadi lebih berwarna ini karena hari ini Ya, ada Bapak Ibu peserta BIB yang luar biasa sekali, masih bersemangat Coach Andre. Dan siap, tentunya siap. Coach Andre, Bapak Ibu kami informasikan hari ini tentunya ada yang spesial ya Coach Andre ya. Nanti Wow, di akhir apa itu? sesi iya, nanti di akhir sesi akan ada surprise Bapak Ibu. Nah, tadi di chat juga ada yang menyampaikan, Bapak Ibu tinggalkan sejenak tugas-tugasnya. Mari kita simak dulu live sesi siang ini gitu ya, biar tidak berpusing-pusing gitu. Nah, nanti akan ada surprise di akhir sesi. Jadi Bapak Ibu silahkan ikuti sesi siang ini hingga tuntas. Ya, Coach Andre ya. Siap, siap. Oke, baik Coach Andre, silahkan dimulai sesi pelatihan siang ini. Baik, terima kasih Coach Firo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga tetap semangat ya untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan kita di bidang literasi digital, tentunya peningkatan kompetensi digital bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah di minggu ke-7, di yang kelima ini Coach ya, kita masih dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita sama Allah dijaga Amin. terus sehingga bisa sampai tuntas di minggu ke-12. Nah, saya Amin. penasaran Amin. Ya. juga ini. Ternyata Coach Viro tadi bikin announcement kalau nanti akan ada surprise. Surprise apa ya kira-kira ya?
Tapi saya juga nggak mau kalah nih Wah, Bapak Ibu. Saya juga akan memberikan surprise juga nanti di akhir sesi ini. Setelah Coach Viro wah, memberikan keren surprise, sekali. saya juga akan memberikan surprise untuk Bapak Ibu ya. Berarti Baik, benar-benar Jumat berkah ini ya iya kayaknya Jumat Coach ya. berkah hari ini. Jadi silakan diinfokan di teman-teman Bapak Ibu yang belum bergabung. Ayo diajak bergabung karena siang ini akan ada dua surprise ya. Surprise pertama nanti dari Coach Viro, surprise yang kedua dari saya. Oke, baik. Oke, Tanpa sip. berlama lagi, kita akan masuk dulu ke lab sesi kita hari ini, Bapak Ibu. Sesuai judul yang sudah tampil di depan Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan membahas tentang sertifikasi ya, masih tentang sertifikasi yaitu tentang post-test. Nah, seperti apa post-testnya? Nah, nanti kita akan kupas habis Bapak Ibu, karena ini nanti yang akan jadi surprise juga buat Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya kemarin, oh ya, saya mau minta maaf dulu ini Bapak Ibu ya. Kemarin terjadi sedikit ada miss gitu ya, terjadi di pertemuan kemarin tuh ada sedikit kendala ya, khususnya di Bapak Ibu yang sudah sempat mengerjakan pretest itu ada sedikit trouble ternyata Bapak Ibu, ada yang nilainya langsung rilis, ada yang nilainya nggak bisa rilis, kemudian ada yang nilainya sudah rilis tapi tiba-tiba automatically apa namanya menurun. Ada juga yang menaik. Nah, Pak, ini ternyata ada sistem yang error lupanya Bapak Ibu. Sekaligus. Iya ya, lupanya Wah, luar biasa ini. Ternyata ya begitulah kinerja dari virus atau spam itu ya Bapak Ibu ya, ketika menyerang sistem kita itu bisa merubah eh, bahkan tampilan atau apa. Tapi untungnya segera kita langsung apa namanya atasi sehingga tidak terjadi masalah lagi. Nah, Bapak Ibu terima kasih untuk yang sudah gercep ini mengerjakan kembali ulang, dan saya lihat wow luar biasa ini ya Bapak Ibu. Untuk pretest seperti yang saya sampaikan kemarin, pretest itu lebih kepada latihan ujian yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sudah saya cek beberapa yang sudah submit itu wow nilainya udah banyak yang di atas rata-rata. Walaupun ada juga yang masih belum, tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena ini kan masih pretest ya, eh, pra ujian Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak ujian. Nah, pra ujiannya aja untuk latihannya kita berikan 5 kali nih ya, mulai dari ujian 1, ujian 2, ujian 3, pretest dan nanti akan ditutup post-test. Cuma untuk post-test ini Bapak Ibu tidak kita upload di Classroom hari ini karena nanti akan kita adakan secara bersamaan real time gitu ya. Saya kasih waktu cuma terbatas juga, yang itu akan dikerjakan sama-sama nanti Bapak Ibu. Nah, Coach, nanti kalau nggak bisa kerja Wah, jadi sama-sama, bisa bagaimana nih Coach ini? dicoba ini Coach ya. Iya, Wah, keren kenapa banget. kok Ini belum seperti tentu itu? ada Coach. Dulu saya Mm-mm. nggak seperti itu Coach Andre. Iya, Waduh. karena Bersyukur gini, sekali ya ya bisa betul, bergabung di sini. betul. Karena nanti kita ingin di post-test ini, Bapak Ibu, nanti kita benar-benar seperti apa ya, simulasi ujian lah, simulasi ujian yang sebenarnya, Bapak Ibu ya. Nanti dari Bapak Ibu kelas A dan kelas B nanti akan dapat jadwal khusus Bapak Ibu yang akan kita umumkan. Nah, nanti untuk post-testnya kita akan bagi, ya Bapak Ibu, bagi menjadi beberapa beberapa ini ya istilahnya itu beberapa kelas gitu ya Bapak Ibu, kelas ujian lah bahasanya. Dan nanti Bapak Ibu akan juga terpantau via Jimit langsung. Jadi biar seperti Wah, sebenarnya gitu ya Bapak keren Ibu ya. sekali. Jadi tetap Iya. terawasi gitu Coach ya. Iya benar. Nanti kita akan Bapak Ibu boleh nanti ya memilih slot ujiannya itu yang waktunya kapan gitu kok. Jadi misalkan nanti ada 10 slot misalkan ya, atau berapa ya gitu ya. Silakan Bapak Ibu boleh memilih slot ujian tersebut atau slot post test tersebut. Nah, nanti dari slot itu Bapak Ibu bisanya kapan? Artinya kami tidak istilahnya tidak memaksakan ya Bapak Ibu harus bersama-sama semua, tidak. Tetapi nanti di situ kami akan pantau Bapak Ibu, kita seolah-olah simulasi ujian sebenarnya. Nah, pada saat ujian simulasi itu nanti supaya ketika ujian sebenarnya Bapak Ibu nggak ini ya istilahnya itu nggak grogi gitu. Nah, Betul untuk itu sekali Coach Andre. Saya waktu benar. awal juga gitu Coach Andre. Groginya dulu Coach Andre yang perlu dihilangkan. Iya, padahal Nah, kita sudah bisa
Saat pretest sudah bisa ya coach ya, nilainya udah bagus-bagus nih, saya lihat di atas 90. Karena grogi kita nyalain kamera atau webcam, akhirnya kita nggak lulus loh, padahal di latihan kita lulus semuanya. Nah seperti itu nanti. Nah hari ini Bapak Ibu momennya adalah kita akan tips and trick bagaimana mengikuti ujian supaya nanti Bapak Ibu lulus ujian ini 100%. Begitu. Amin, Baik. amin. Amin, amin, amin. Oke. Nah, ini sudah saya rilis juga Bapak Ibu di apa namanya di classroom ya Bapak Ibu. Di situ saya sudah membagikan tips dan trik untuk ujian. Nah, ini yang tips secara umum dulu Bapak Ibu ya. Hal yang perlu diperhatikan saat Bapak Ibu mengikuti ujian ya. Jadi ini harus jadi gambaran dulu. Jadi Bapak Ibu harus punya istilahnya kisi-kisinya dulu lah. Kisi-kisi ketika nanti mengikuti ujian itu seperti apa. Baik, saya sampaikan dulu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu di kisi-kisi ujian ini adalah eh, nanti ada detail ujian yang akan kita bahas ya. Kemudian ada diagram berlabel, kemudian contoh pertanyaan ujian. Nah, ini nanti akan kita coba kupas satu persatu akan seperti apa. Oke. Baik. Nah, yang pertama detail ujian dulu, Bapak Ibu. Nah, detail ujian itu adalah nanti akan ada 2 kali ujian. Ujian Google Certified Educator level 1 dan Google Certified Educator level 2. Nah, yang level 1 ini adalah untuk menunjukkan penguasaan Bapak Ibu terhadap tools-tools Google di kelas dengan mendapatkan sertifikat pendidik level 1. Dan ini nggak main-main ya Bapak Ibu. Sertifikat Bapak Ibu ini sertifikat internasional. Benar nggak Coach Viro? Bangga nggak dulu ketika lulus Iya, ini Coach Viro? betul sekali, Coach Andre. Memang ya, Coach, awal-awalnya tuh mungkin baru adaptasi ya, Coach. Aduh, kok banyak sekali tugasnya. Banyak sekali harus dikumpulkan. Tapi Bapak Ibu nanti tenang. Nanti akan terbayar dengan munculnya sertifikat lulusan ini ya, Coach Andre ya. Benar sekali Bapak Ibu, karena tidak semua orang mendapat kesempatan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu kan ya informasinya dari admin bahwa yang mendaftar itu untuk program beasiswa ini adalah ribuan Bapak Ibu. Dan yang tersaring untuk lolos itu hanya sekitar 5.000. Nah Bapak Ibu jadi 5.000 dari puluhan ribu yang sudah mendaftar. Makanya Bapak Ibu harus bersyukur ya, dan ini bangga bisa menjadi bagian dari program beasiswa Indonesia Bangkit ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti jumlah pertanyaannya adalah 35 pertanyaan. Ya, 35 pertanyaan. Nah, itu sama persis dengan yang jumlah yang ada di pretest. Maksudnya jumlah soalnya ya, bukan jenis pertanyaannya ya. Jumlah soalnya itu hampir sama, jumlahnya sama 35 dengan yang pretest ya Bapak Ibu. Nah, bagi yang belum pretest, ayo dicoba ya pretest ya supaya Bapak Ibu nanti terbiasa. Oke. Nah, nanti penguji akan melihat skor, melihat sekitar 30 pertanyaan pilihan ganda pada ujian level 1 dan level 2. Nah, jenis pertanyaannya nanti ada pilihan ganda, ada tarik lepas, ada kayak semacam menjodohkan gitu ya. Nanti kita akan bahas, oke, satu persatu tentang Macam contoh-contoh kayak atau itu loh, Coach ya. benar. Semacam kayak AKM gitu ya, Coach ya. Betul, Kalau di betul, kita kan betul AKM itu sekali. ada menjodohkan, ada yang pilihan lebih dari satu jawaban, dan sebagainya. Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, terus yang detail ujian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah tentang durasi waktu. Durasi waktunya itu adalah 3 jam, Bapak Ibu. Jadi, nggak usah buru-buru ya, nggak usah buru-buru. Santai saja ya, santai saja. Karena Bapak Ibu punya. Nah, cuma dulu Bapak Ibu, saya memang membagi, Bapak Ibu. Kita kan udah dikasih tahu ya, kisi-kisinya ada 35 pertanyaan. Maka, kita harus berlatih. Nah, kemarin ada yang bertanya juga nih, Coach. Pak, di Skillshop itu kok ada 2M, ada 10M, ada 5M, ada 15M. Itu maksudnya apa? Nah, itu adalah maksudnya adalah Bapak Ibu diharapkan dalam menyelesaikan 1 kali materi itu membaca sekitar 2 menit, 5 menit, 10 menit. Nah, itu untuk melatih ini Bapak Ibu artinya. Jadi, di Skillshop yang Bapak Ibu kemarin kerjakan itu kan ada tuh di samping kanannya. Coach, itu apakah kita wajib mengerjakan dalam waktu 2M gitu, maksudnya 2 menit atau 10 menit atau 20 menit? Ya, kalau bisa diusahakan seperti itu. Kenapa? Untuk melatih kita.
melatih kita. Karena apa Bapak Ibu? Memang 3 jam itu lama ya Bapak Ibu, bosen gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ketemu soal-soal yang tricky seperti yang saya sampaikan kemarin, itu bisa makan banyak waktu Bapak Ibu. Bisa satu soal itu mikirnya sampai 5 menit ini Bapak Ibu ya. Punya pengalaman nggak Coach Iya. ketika waktu itu ngerjain soal yang sampai ketemu seperti itu? Betul sekali Coach Andre. Jadi memang ini alhamdulillah ya Coach Andre. Bahkan sekarang sudah ada simulasi ujiannya, sudah ada kisi-kisinya juga ya Coach Andre ya. Ini sebenarnya Betul. sangat amat membantu. Karena kalau di awal-awal kan tidak ada juga ya. Nah, Coach Benar. Andre, kalau saya dulu itu belajarnya tuh sekalipun ada kisi-kisi ya Bapak Ibu ya, itu jangan dihafalkan gitu ya Coach Andre ya. Soalnya ini jangan dihafalkan karena bukan sama persis yang keluar gitu, itu hanya semacam gambaran. Nah, kalau bisa materinya diperdalam ini Bapak Ibu. Misalkan tentang Google Classroom. Itu di soal itu menjawab misalkan tentang bagaimana menginvite. Kalau bisa itu sama yang diulik-ulik lagi yang lain-lainnya yang sudah materi Betul. tentunya yang sudah Coach Andre share ya Coach Andre. Betul. Nah, Betul belum lagi sekali. gangguan-gangguannya Coach Andre. Kalau saya dulu Yes. di level 1, pengalaman saya itu menghabiskan waktu itu bukan untuk bagaimana kita menjawab materi ya Coach Andre, tapi kadang-kadang ada trouble Coach Andre. Nah, jadi kita harus tenang Betul. dulu. Kita harus tenang dulu. Yes. Nah, Ya. biar nggak buyar fokusnya. Dan Betul. alhamdulillah Jadi Coach Andre langsung lulus itu 1 kali ujian. Alhamdulillah luar biasa. Nah, zamannya Coach Viro, Coach Nana, dan Coach Diani itu ujiannya udah yang teori saja ya, Coach ya? Bener ya? Ya, tapi kita Ya, ada kalanya kita harus praktek juga Coach. Jadi ya betul. bukan semacam kayak hafal teori, tapi untuk menjawabnya itu kita harus mencoba dulu gitu. Jadi sambil Bener. Tapi memang waktu Coach Viro dan teman-teman ini sudah masuk generasi yang akhir Bapak Ibu, yang itu hanya pertanyaannya teori semua. Nah, di zaman saya, waduh, berarti zaman saya itu udah tua banget ya kali ya. yang senior ini Coach Andre. Zaman saya itu ujiannya itu selain ujian teori, Bapak Ibu, itu juga ada ujian praktek. Nah, tuh coba bayangkan. Dan waktunya sama. Nah, ini Bapak Ibu dikasih ujian teori 3 jam. Saya teori dan praktek selama 3 jam. Soalnya berapa, Coach? Soalnya ya kurang lebih hampir sama ya Bapak Ibu. Ada 20, sekitar 20 sampai 22 soal teori dan ada sekitar 11 sampai 12 soal praktek. Dan itu untuk soal prakteknya tidak hanya satu soal gitu aja, beranak pinak Bapak Ibu. Jadi misalkan satu gitu ya, soal praktek satu nanti ada satu A, satu B, satu C, satu D yang itu harus kita praktekkan sama seperti ketika Bapak Ibu latihan ujian teori praktek di minggu kemarin. Nah, berat kan? Nah, makanya nih Google terus update Bapak Ibu bagaimana cara mensertifikasi Bapak Ibu ini supaya lebih memudahkan. Tetapi sebenarnya di soal-soal yang nanti akan muncul itu benar sekali seperti yang dikatakan Coach Viro. Itu sebenarnya soal-soal praktek yang diteorikan. Masih ingat ya Coach Nana menyampaikan kemarin bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan cara membuka email misalkan. Nah, itu nanti di Bapak Ibu harus menunjukkan langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Nah, kalau Bapak Ibu udah sempat mengerjakan pretest, di situ ada tuh contoh soal yang saya berikan tentang bagaimana cara mempraktekkan langkah-langkah apa ya kalau nggak salah ya classroom atau apalah sebagai contoh. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan bertemu dengan soal-soal contoh atau model soal seperti itu sehingga itu lumayan cukup menyita durasi waktu sehingga yang Coach Viro sampaikan tadi bahwa sebenarnya memang teori tapi serasa praktek gitu ya. Benar ya Coach ya? Teori tapi berasa Iya, betul praktek gitu sekali. ya. Nah, kalau sebenarnya Coach Andre, kalau kita sudah mengikuti serangkaian, karena ini sudah luar biasa ya fasilitasinya. Mulai dari asinkronus di classroom, materi juga sudah di-share, Coach Andre juga sudah mendemokan melalui live sesi. Jadi, saya rasa sudah cukup lengkap komplit kali Betul. pembelajarannya. Jadi Dan beruntung kalau nih kita Bapak Ibu ikuti, ya, beruntung ini. iya, nanti insya Allah Beruntung membantu sekali yang sekali. ikut di BIB, Beasiswa Indo Bangkit yang di UIN Malang ini harusnya beruntung sekali nih Bapak Ibu karena kami udah mencoba memfasilitasi Bapak Ibu bagaimana caranya di kegiatan ini Bapak Ibu benar-benar fokusnya itu tidak hanya pokoknya dapat sertifikat bukan, tapi Bapak Ibu juga harus mendapatkan selain soft skill, Bapak Ibu juga mendapatkan hard skill-nya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang untuk detail ujian. Nah, selanjutnya, nah ini saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, ini eh, Bapak Ibu harus harus pinter-pinter membaca ya. Istilahnya apa ya? Melihat lah, melihat jangan asal tiba-tiba
tiba-tiba dijawab gitu, bukan Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu harus diperhatikan. Jadi nanti di layar Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Kebiasaan kita, jangan deh kebiasaan saya, ntar saya dikomplain lagi. Kebiasaan saya tuh paling nggak suka membaca perintah gitu. Dulu tapi ya, sama kalau misalnya kita habis beli sesuatu gitu ya, beli barang, udah pengennya tuh langsung pakai barangnya, pengen nyoba. Padahal di situ tuh ada petunjuk ya Bapak Ibu, petunjuk untuk kita supaya memakai barang itu lebih aman, lebih nyaman, lebih sesuai gitu. Nah, itu kita jarang pakai, nanti aja baca catatannya. Atau kadang kalau kita minum obat tuh kan, ya, pokoknya dapat langsung dibuka ya coach ya. Kita nggak membaca. Ada di situ ada cara. Bahaya, bahaya Nah, sekali itu itu kan Gus kalau bahaya. kita. Nah, sebenarnya sama Bapak Ibu. Nah, di sini nanti hari ini kita akan coba membedah ya Bapak Ibu ya, membedah tentang bentuk soal, kemudian jenis soal dan nanti seperti apa. Nah, oke. Saya mulai dulu dari yang pertama. Jadi ketika nanti Bapak Ibu tampil ya, tampil ya apa ya istilahnya. Ketika Bapak Ibu nanti muncul di sini, muncul di layar layar ujian Bapak Ibu, ini nanti akan muncul soal seperti ini. Contohnya ini untuk contoh pertanyaan pilihan ganda. Nah, nanti akan muncul juga seperti ini Bapak Ibu, sama pertanyaan pilihan ganda. Di sampingnya masih ada clue lagi yang membantu Bapak Ibu ya, clue yang membantu Bapak Ibu. Pilih dua jawaban. Nah, kalau di pretest kemarin Bapak Ibu, saya ada yang diberi seperti itu coach. Tapi ada juga yang ya, saya kasih clue jawaban lebih dari satu. Itu fungsinya apa? Itu untuk melatih Bapak Ibu supaya apa? Bapak Ibu lebih kritis, lebih critical thinkingnya Bapak Ibu itu lebih terasa supaya oh ini yang benar berapa ya jawabannya ya? Kok nggak dikasih seperti di atas nih? Pilih dua atau pilih tiga gitu kan enak lah. Ini kok cuma jawaban boleh lebih dari satu. Gimana ya kalau jawaban lebih dari satu ini ya? Artinya jawabannya bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Kita nggak tahu. Nah, di situ kami ingin coba mengajak Bapak Ibu untuk mencari mana sih jawaban yang terbaik atau yang terbenar. Nah, seperti itu. Tapi jangan khawatir, itu hanya ada di pretest ya Bapak Ibu. Tapi kalau di post-test, kalau di post-test atau nanti di ujian sebenarnya, Bapak Ibu nggak akan nemu yang seperti itu. Pasti semuanya seperti ini. Pertanyaan pilihan ganda, pilih dua jawaban yang benar. Artinya, Bapak Ibu sudah dikasih clue. Jawaban yang benar hanya ada dua dari keempat ini. Jadi jelas ya Bapak Ibu, jawaban yang benar hanya ada dua. Oke, itu yang pertama. Kemudian nanti Bapak Ibu di bawah tulisan pertanyaan pilihan ganda itu akan ada timing. Sisa waktu Bapak Ibu misalkan itu 2 jam 59:08. Berarti waktu pengerjaan Bapak Ibu tinggal waktunya tinggal 2 jam 59 menit. Nah, itu harus Bapak Ibu cek ya. Jangan keenaan ngerjakan, keenaan berpikir. Nanti lupa nggak lihat, nggak lihat Terlena waktunya ya, nyoba-nyoba gitu Gus terlena. ya. Iya, saya dulu sampai stres tuh yang waktu ujian level 2 itu nggak terasa ya Bapak Ibu itu sudah tiba-tiba tinggal 30 menit saja. Loh, kok cepat sekali gitu ya waktu berlalu karena memang Saking saking ketika inginnya teliti ya Gus Andri saking pasti ya. inginnya Takutnya teliti ada itu, yang saking kurang. benar, benar sekali sehingga nggak tahu kok tiba-tiba langsung tinggal wah ternyata saya udah terbuai. Nah, maka Bapak Ibu nanti dicek setiap Bapak Ibu nanti berpindah soal ya Bapak Ibu berpindah soal silakan nanti sambil dicek waktunya. Oke, itu yang bagian atas. Terus kemudian Bapak Ibu nanti juga akan muncul di pojok kanan itu ada dua ya, yang satu I, nah, yang satu tanda tanya. Nah, itu untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk yang huruf I itu atau titik tiga, iya iya itu ya. Itu adalah dukungan tambahan. Oke, sebentar. Gini aja saya akan buka aja yang biar lebih bisa besar. Oke, sebentar. Persiapan saya akan bukakan ya coach materinya di yang PDF saja ya coach ya. Oke, siap-siap. Oke, biar lebih besar. Jadi teman-teman biar lebih enak ini melihatnya. Oke, sebentar. Ini saya. Oh, sorry, sorry. Mana tadi? H. Oke, nah, ini saya akan download dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa ya mendownload secara langsung filenya. Nanti biar lebih besar. Nanti dibukanya pakai ini kan biar lebih enak. Oke. Nah, seperti ini. Oh, Bapak Ibu juga bisa membuka langsung kalau misalkan di tempat Bapak Ibu sudah punya apa
membaca PDF ya biar bisa lebih dibesarkan atau bisa lebih di minimize atau maximize. Nah, silakan di-download dulu Bapak Ibu filenya. Oke. Nah, ini saya buka. Oke, sudah kelihatan ya Coach ya? Sudah, Oke, Coach. sebentar. Ini saya ini kan biar lebih besar lagi. Oke, nah ini Bapak Ibu. Kita tadi sampai di pilihan ganda. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu itu akan ada huruf di pojok kanan ya Bapak Ibu ya. Itu ada huruf I dan juga ada tombol question gitu ya, seperti ini. Nah, ini untuk apa Bapak Ibu? Nah, yang I ini adalah dukungan tambahan. Nanti ketika Bapak Ibu klik, nah Bapak Ibu nanti bisa semacam ada pop up gitu ya, atau info-info untuk Bapak Ibu misalkan kesulitan ini harus diapakan. Nah, itu nanti akan ada petunjuknya seperti itu. Nah, kemudian yang tanda tanya ini adalah semacam bantuan ya Bapak Ibu. Jadi petunjuk teknis tentang pertanyaan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bingung, nah diklik saja, nanti akan muncul. Kemudian di sampingnya Bapak Ibu ini akan muncul semacam pemberitahuan bahwa ini adalah soal ke-1 dari 35 soal. Nah, jadi nanti akan muncul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nyampe di soal kedua, maka ya nanti 2 dari 35 pertanyaan. Nah, seperti itu. Oke, ya, udah jelas ya Bapak Ibu. Jadi yang di pojok kanan itu atas, nah itu akan ada huruf I, tanda tanya, kemudian keterangan tentang soal keberapa. Oke. Nah, kemudian yang file yang ini tadi ya, pilih 2 jawaban ini adalah untuk menunjukkan jumlah respon yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu menjawabnya itu sudah dikasih clue sebenarnya. Ini enak ini sebenarnya ya, sudah dikasih clue bahwa 2 jawaban yang benar. Oke, udah ya, bagian atas sudah selesai. Jenis pertanyaannya, sisa waktunya, clue jawabannya, petunjuk, sama kemudian ini soal keberapa. Oke, sekarang kita turun ke bagian badan ini Bapak Ibu ya, bagian badannya. Nah, di bagian badan ini nanti akan ada muncul yang pertama adalah pertanyaan. Jadi contoh di sini pertanyaannya adalah apa saja 2 alat Google yang dapat digunakan siswa saat mengerjakan proyek penelitian. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian ini adalah di badannya ini ada jawaban, pilihan jawaban. Nah, jelas ya Bapak Ibu, karena di sini kita diminta untuk menentukan 2, maka Bapak Ibu wajib memilih 2. Gitu ya Coach ya, bener ya? Betul sekali, Coach. Jadi memang penting, kata Coach Andre tadi, pastikan dulu yang diminta soal itu berapa jawabannya. Jangan sampai mintanya 2, kita jawab 3 gitu, Coach ya. Karena Betul. itu tentunya sangat berpengaruh sama nilainya. Betul Bapak Ibu. Dan kemarin juga sudah saya berikan simulasi juga bahwa Bapak Ibu pertanyaan itu akan mirip-mirip jawabannya. Kalau ini enak, kita disuruh milih tools ya. Jelas nih kalau milih tools kan berarti sudah pasti toolsnya apa gitu. Tapi kalau seperti yang contoh saya kemarin yang di ujian itu kan pertanyaan semuanya benar ini ya, jawabannya benar semua. Tetapi kita diminta memilih 2 jawaban yang paling benar. Maka Bapak Ibu nggak perlu milih 3 atau bahkan memilih 4-empatnya. Cukup disesuaikan saja dengan yang permintaan dari soal itu. Oke. Nah, sekarang di bagian bawah nih Bapak Ibu. Ini juga penting sekali untuk Bapak Ibu perhatikan ya. Karena yang di bagian bawah ini nanti menjadi apa ya istilahnya semacam bantuan lah ya, bantuan selanjutnya untuk kita. Oke, yang pertama kita paling pojok itu ada namanya riset. Riset ini adalah untuk menghapus pilihan Anda. Jadi ketika Bapak Ibu udah milih nih, misalkan Bapak Ibu pilih yang Google Cendikia sama pelacak Sinterklas. Oh, kayaknya nggak pas nih. Nah, Bapak Ibu bisa meriset. Atau Bapak Ibu setelah memilih, terlanjur berpindah, Bapak Ibu kembali lagi pengen memilih itu, nah di riset dulu nggak apa-apa. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang cukup membantu sekali menurut saya Bapak Ibu adalah melewati pertanyaan saat ini. Jadi ada tombol lewati, tujuannya adalah untuk melewati pertanyaan saat ini. Kalau Bapak Ibu merasa pertanyaan ini masih belum punya jawaban, jangan memaksa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menghabiskan waktu di sini. Apa ya Karena ini ya gitu. paksaan itu tidak baik ya, Coach ya. Iya bener. Nggak apa-apa nih, pokoknya saya harus ngerjain secara urut nih, harus bisa ini. Nah, ternyata Bapak Ibu wasting time di sini. Ngabisan banyak waktu yang itu ternyata sebenarnya ada tombol yang Bapak Ibu bisa lewati gitu ya. Kenapa loh? Karena Bapak Ibu nggak membaca petunjuk, akhirnya
berusaha dia mengerjakan. Padahal kalau Bapak Ibu belum bisa atau belum menemukan lah ya jawabannya, lewatin aja, beres kan gitu. Ingat nggak guru saya itu sering dulu kerjakan yang mudah-mudah dulu gitu. Nah, Jadi masih ingat ya sekarang itu ya? Bapak Ibu bersimulasi jadi murid nih Coach ya. Iya Kita bisa merefleksi benar. kembali nih Coach. Rasanya jadi Betul murid, betul ya. ketika mau ujian, sudah menyelesaikan tugas bagaimana? Wah, luar biasa sekali Yes. Coach Nah, Arman. oke. Oke, benar. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini yang pertama ya, setelah riset lewati. Nah, kemudian ada tinjau nanti. Itu untuk apa Bapak Ibu? Nah, dari dua ini yang sering saya gunakan ini adalah tombol tinjau nanti Bapak Ibu. Tinjau nanti itu adalah untuk menambah keantrian tinjau atau review. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, misalkan apa saja dua alat Google yang dapat digunakan siswa saat mengerjakan proyek penelitian. Oke, saya pilih Google Cendikia sama pelacak pelacak Sinterklas Google misalkan. Aduh, tapi saya ragu misalkan Bapak Ibu ya. Kayaknya kok ragu ya, apa sama gambar otomatis ya? Kan ini project harus ditampilkan. Ah, ragu juga ya sudah, biar saya nggak kehabisan waktu, maka saya klik tinjau nanti. Nah, Bapak Ibu klik saja tinjau nanti, artinya apa? Kalau nanti kita masih punya spare waktu atau banyak waktu tersisa, Bapak Ibu masih bisa mengerjakan ulang. Artinya, oh ini loh kumpulan soal-soal yang saya masih ragu. Saya belum berani mengungkapkan. Iya. Maksudnya belum Iya, berani menjawab berani ya. mengungkapkan. Belum berani mengungkapkan jawaban maksudnya gitu loh ya. Belum Jadi berani mengambil keputusan gitu Coach. yes ya. Jadi masih di apa ya istilahnya kalau itu di PHP ya Bapak Ibu ya. Soalnya masih di PHP. Nah, maka klik aja tinjau nanti Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi saya seringnya seperti itu dulu Bapak Ibu untuk menyelamatkan supaya saya apa? Nggak kehabisan waktu dan kita biar segera pindah ke soal yang selanjutnya. Oke ya, jadi dia ada riset, ada lewati, ada tinjau nanti yang itu punya fungsi yang berbeda-beda. Oke, nah yang di sebelahnya ini hanya previous sama next. Jadi kalau Bapak Ibu udah yakin soalnya ini sudah terjawab atau udah klik tinjau nanti, kemudian berikutnya. Nah, cuman Bapak Ibu ya, cuma Bapak Ibu, Coach, gimana nih kalau saya udah klik tinjau nanti, terus ternyata yang saya tinjau nanti itu ada sekitar 10 soal misalkan nih Coach. Nah, pada saat di akhir saya tuh udah waktunya udah mepet nih Coach, tinggal 5 menit kira-kira. Terus kira-kira gimana nih Coach Viro kalau misalkan ada satu peserta ketemu yang seperti itu. Ada 10 soal tinjau nanti, ternyata waktu meninjaunya hanya tinggal 5 menit nih Coach. Kira-kira bagaimana nih Coach kalau saya ketemu trouble atau masalah yang seperti itu Coach? Bisa bagi nggak nih tipsnya? Iya, kalau saya dulu itu selalu waktu saya pantau ya Coach Andre ya. Jadi ketika saya itu tinjau, itu kan di situ saya biasanya sudah saya kasih jawaban tuh kadang-kadang kalau kayak tadi kan Coach Andre udah bilang, saya kayaknya pilih ini sama ini, tapi saya ragu. Ya, saya tetap jawab, tapi saya pilih tinjau nanti sehingga ketika waktu udah mepet, udah paling nggak udah kesimpulan jawaban pertama saya. Dan jangan lupa selalu baca Bismillah. Semoga yang kita pilih Masya itu adalah yang tepat Allah. gitu. Yes, artinya begini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Coach Viro tadi bahwa Bapak Ibu itu sebenarnya sudah menjawab. Cuma karena ragu, akhirnya dikliklah tinjau nanti untuk apa? Untuk menambah keantrian ditinjau ulang atau direview ulang. Jadi kalau misalkan terjadi kasus udah katakanlah waktunya udah mau habis, Bapak Ibu belum sempat mereview. Misalkan 1 sampai 5 udah berhasil direview, 6 sampai 10 belum berhasil direview misalkan ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir karena itu sudah termasuk sudah dijawab Bapak Ibu ya. Cuma Bapak Ibu butuh waktu untuk meninjau ulang. Nah, saya dulu sampai gini Bapak Ibu. 1 jam pertama saya berusaha menyelesaikan dulu plus misalkan yang ditinjau itu ada sampai hampir 15. Oke. 1 jam kedua Bapak Ibu saya tinjau lagi yang 15 itu tadi ya. Kalau yang udah nggak ditinjau nggak usah ditinjau lagi Bapak Ibu itu udah habis-habisin waktu. Artinya apa? Dari 35 soal ada 15 yang masuk di wilayah tinjau ya. Maksudnya harus direview. Maka yang 20 tadi nggak usah dilihat lagi Bapak Ibu. Biarin aja. Nah, di jam yang kedua Bapak Ibu masuk ke yang 15 tadi. 15 itu ditinjau, nanti kalau misalkan masih ragu, tetap tinjau aja. Lewati saja. Berarti dia, oh ini saya masih ragu lagi. Nah, maka nanti di jam yang ketiga, 1 jam terakhir, ya, sisa tinjaunya katakanlah tinggal 7 atau tinggal 5. Nah, itu harus segera dituntaskan. Nah, saya dulu gitu, Coach, tips and triknya. Sehingga apa? Kita benar-benar yakin nih sama jawaban kita gitu. Terus Bapak Ibu, misalkan nih ya, misalkan Bapak Ibu merasa
Ternyata dari 3 jam itu Bapak Ibu yakin 1 jam selesai gitu ya. Bapak Ibu udah merasa "Ah, ini sudah paling benar nih kayaknya nih, udah oke lah." Nah, saran saya Bapak Ibu jangan langsung ya. Walaupun Bapak Ibu udah merasa itu benar. Karena apa? Benernya kita kadang itu berbeda dengan benernya si pembuat soal. Maka saran saya tetap berikan waktu Bapak Ibu untuk mereview, meninjau ulang dari nomor 1 sampai nomor 35 untuk meyakinkan kita. Malah Coach Viro itu tadi ngasih saran, setiap mau jawab harus baca basmalah, setiap mau jawab baca basmalah. Wah, berarti sudah Iya. 35 Saya basmalah. dulu cross checknya juga bisa juga kalau kita ada sewaktu karena kita udah hafal ya Mas Andre ya. Mungkin kita bisa lihat lagi nih, oh bener nggak ya step-stepnya ini. Kadang-kadang kan ada soal yang seperti itu ya Mas Andre ya. Iya, betul, betul sekali gitu ya. Gitu ya Bapak Jadi Ibu. mungkin Nah, gini nah. Coach Andre. Ya, jadi kan 3 jam Coach Andre ya ini, 3 jam. Mungkin Bapak Ibu ini sudah terngiang-ngiang nih. Wih, waktunya soal 3 jam Coach Andre. Itu mungkin soalnya bakal panjang kali lebar atau bagaimana. Tentunya kalau pengalaman kami, pengalaman saya juga, jadi sebenarnya Bapak Ibu memang benar kata Coach Andre tadi. 1 jam itu bisa memungkinkan selesai, bisa. Bahkan kurang juga bisa. Cuman di lapangan itu Bapak Ibu kadang-kadang seperti saya yang saya alami di level 1 itu saya banyak habis waktu karena ada kendala teknis. Jadi sempat saya itu ada kendala teknis di soal drag and drop itu ada kendala gitu. Tapi itu juga butuh waktu berapa lama untuk saya menemukan. Karena kita kan nggak boleh ya Coach Chandra ya kita memanggil orang kalau satu ujian nggak boleh ya. Kita Betul. Ya, harus kita nah nanti sendiri yang di depan ya kata on cam. Jadi benar. harus kita selesaikan dulu. Jadi Yes, seperti yes. itu. Betul, betul sekali. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Artinya kenapa kita juga jaga nih kalau misalkan tiba-tiba itu ada kendala yang itu tadi yang non teknis dan kendala teknis. Kalau kendala teknis kan jelas yang ada di kita hadapi ya. Non teknisnya itu apa? Seperti tiba-tiba mati lampu, seperti tiba-tiba internetnya putus atau down. Nah, itu kan Bapak Ibu sudah harus menyiapkan. Nah, itu nanti kita bahas di sesi yang selanjutnya ya. Ini kan kita masih berbicara tentang yang umum-umum dulu. Oke, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi silakan dipahami nih contoh soal yang akan muncul nanti akan seperti ini. Jadi lebih keren Bapak Ibu tidak seperti yang di pretest saya, tapi setidaknya pretest itu udah mewakili lah, mewakili latihan Bapak Ibu. Oke. Kemudian jenis soal yang kedua itu ada pertanyaan pilihan ganda yang itu hanya membutuhkan satu jawaban saja Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi nanti juga di sini akan ada keterangannya Bapak Ibu. Pilih satu jawaban. Artinya apa? Jawabannya ya hanya satu. Bapak Ibu nggak perlu ngeklik 2 atau 3 gitu ya. Terdapat sebuah kotak untuk pertanyaan yang membutuhkan 2 respon atau lebih ya. Jadi nanti akan ada sedikit apa ya beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang jenis soal seperti di atas yang itu bentuknya ini kan radio button, ada yang kotak checklist. Nah itu nanti akan muncul soal-soal seperti itu. Nah, untuk soal yang seperti ini Bapak Ibu berarti pilihannya hanya jelas satu. Ya, kenapa? Karena nggak ada jawabannya lain, sudah pasti pilihan salah satu pilihan ini yang paling benar. Contoh, berapa banyak peserta yang dapat Anda sertakan dalam rapat video Google Meet dengan akun Google Workspace for Education yang fundamental. Nah, ini berapa ya yang fundamental ya? Nah, Bapak Ibu kalau yang fundamental itu adalah 100 ya Bapak Ibu yang 100-nya. Kalau yang 250 coach itu yang edu plus. Kalau yang 150 itu yang apa ya? Yang untuk teacher. Nah, untuk teacher khusus teacher. Nah, yang 50 ini nggak ada, salah ini kayaknya ini ya. Jadi, nah seperti itu Bapak Ibu, berarti hanya ada satu jawaban yang benar. Ini untuk Edu Plus, ini untuk TEL, Teacher Learning itu ya. Kemudian ini yang untuk Workspace. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya jelas, hanya ada satu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal klik jawaban yang paling benar. Nah, kemudian di sini ada ini Bapak Ibu, kita masih dikasih apa ya? Tips juga. Jumlah respon yang diperlukan tercantum di bagian pilihan jawaban, pilih satu jawaban di kanan atas ya. Artinya di kanan atas ini kan ada respon hanya memilih satu jawaban. Maka ya itu tadi, jika sebuah pertanyaan mengharuskan Anda memilih 2 ya atau lebih, silakan pilih 2 atau lebih. Tapi kalau memang hanya memilih satu seperti yang di atas, ya sudah, pilih satu saja. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu segera melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau ragu misalkan, klik tinjau nanti. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Itu untuk jenis pertanyaan yang nanti ada radio button, ada juga pertanyaan yang kotak centang seperti ini.
Jadi Bapak Ibu akan ketemu pertanyaan di pilihan ganda itu yang radio button, ada juga yang ketemu dengan kotak centang seperti ini. Oke, itu yang pertanyaan pilihan ganda. Oke, sekarang kita akan masuk pertanyaan yang model pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, yaitu pertanyaan tarik dan lepas atau biasanya disebut dengan drag and drop. Nah, jadi seperti apa ya? Nah, drag and drop ini banyak macamnya, Bapak Ibu ya, banyak macamnya. Ada yang Bapak Ibu nanti memindahkan ini sebelah kiri sama sebelah kanan. Ada juga yang Bapak Ibu diminta untuk mengelompokkan di satu tempat. Nah, gitu ya Coach ya. Nah, tadi Coach Viro Betul punya sekali. pengalaman tentang duck and drop. Nanti kita akan kupas ya. Ada apa sih sebenarnya kemarin? Nah, gitu ya. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Di pertanyaan tarik lepas ini, ya Bapak Ibu, itu muncul gunakan fitur tarik lepas untuk mencocokkan fungsi dengan alat Google. Artinya Bapak Ibu, jadi di sini ada alat Google-nya, ada fungsinya. Tugas Bapak Ibu adalah menarik dan melepaskan antara alat dan fungsi ini yang paling tepat yang mana. Nah, gitu ya. Contoh, menjadwalkan rapat berulang. Nah, ini jawaban yang mana ya kira-kira? Maka ini Bapak Ibu klik gitu ya. Nah, sesuai pertanyaannya, klik drag and drop. Bapak Ibu tarik ke tempatnya, misalkan menjadwalkan rapat berulang. Berarti di mana ya? Oh, di Google Calendar. Maka Bapak Ibu klik, drag, kemudian bawa ke Google Calendar. Letakkan jawabannya ada di bawahnya Google Calendar. Nah, seperti itu. Contoh, mengirim email. Maka Bapak Ibu jawabannya jelas. Alatnya apa? Gmail. Nah, silakan diklik, tarik ke tempatnya si Gmail. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian menemukan rute. Wah, jelas kan ini jawabannya adalah Google Maps. Maka Bapak Ibu silakan drag, tarik, lepaskan di Google Maps. Kemudian yang ke selanjutnya membuat template untuk menjawab email. Oh, berarti ini alat Google-nya tentang email. Tarik lagi Bapak Ibu, letakkan di sini. Loh, Coach, tadi kan mengirim email sudah fungsinya itu kok ditambahin lagi? Iya, karena memang ini jawaban untuk email. Artinya, kalau di situ disediakan jawaban lebih dari satu, tetapi harus dimasukkan di satu alat itu, nggak masalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal drag. Nah, nanti di sini sudah tertata otomatis. Bapak Ibu nggak perlu bingung nata. Nah, kemudian membuat slot temu janji atau janji temu. Nah, maka itu kan ada di Google Calendar. Nah, silakan ditarik, drag, arahkan ke Google Calendar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal di drag, tarik, drag, tarik, drag, tarik. Nah, tapi Bapak Ibu kita akan coba nih tanya Coach Viroh nih, katanya punya pengalaman buruk nih. Wah, itu jangan pengalaman buruk. Iya, Pengalaman yang ini menyenangkan ketika yang drag and lucu. drop. Seperti Iya. apa? Ya. Seperti apa nih Jadi Coach? Yuk pada saat di-sharing. soal ini kan kalau waktu di simulasi memang dijelaskan macam-macam, tapi kan nggak ada yang seperti ini ya, Coach Andre ya. Nah, pas ujian kita ketemu soal drag and drop gitu. Kalau saya dulu kendalanya itu nggak bisa saya klik, Coach Andre. Jadi saya klik mau saya geser-geser tuh nggak bisa gitu. Untuk soal ini aja, waduh, saya nyari-nyari sampai bermenit-menit gitu. Kemudian tapi alhamdulillah akhirnya ketemu solusi lain. Saya ya sambil itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ujian kita itu bukan pada materi, tapi bagaimana menyelesaikan problem-problem yang ada saat ujian itu berlangsung gitu ya. Dan tentunya tenang dulu, tidak apa-apa. Alhamdulillah kok Bapak Ibu, kalau kita tenang, nanti kita akan dapat solusi dan kemudian ini nanti waktunya itu bisa tetap tetap tersampaikan kok meskipun ada kendala. Dan ini kalau boleh saya kasih pesan nih Bapak Ibu ya, kalau ada soal ini saya dapat cerita juga nih Coach Andre dari teman saya. Kayaknya Wow, memang iya, iya. benar-benar banyak soal ini itu soal yang luar biasa. Katanya kalau teman saya itu, saya tadi kan sebetulnya nggak bisa saya klik nih, saya kok nggak bisa ya, mau saya geser-geser nggak bisa. Kalau punya teman saya bisa, langsung bisa. Tapi ketika digeser, kan tadi ketika Coach Andre sampaikan, ketika kayaknya membuat suatu janji, itu kan harusnya kita geser ke kita drag and drop di Google Calendar. Nah, ketika dia sudah drop, itu nggak muncul lagi Coach Andre, jadi hilang. Jadi dia itu nggak Wow. tahu, loh, tadi bener nggak ya itu yang saya taruh sini apa aja. Kalau punya saya, awalnya permasalahannya di seperti itu. Tapi akhirnya ketika sudah ketemu solusinya dan bisa, itu kemudian muncul Coach Andre. Kalau di saya jawaban saya yang Google Calendar tadi apa aja ya yang sudah saya taruh di situ, yang di Gmail apa aja ya yang tadi saya taruh di situ, itu saya bisa baca. Tapi punya teman Oke. saya itu katanya nggak muncul. Jadi Bapak Ibu jangan Oke. dicoba-coba misalkan coba geser-geser, kalau bisa nyobanya tuh yang benar gitu ya, yang yakin ya Coach Andre ya. Jangan nyoba asal geser Betul. taruh sini taruh situ, takutnya nanti
Ya kendalanya seperti itu. Dan yang Oke. pasti Coach Andre itu ketika ini ya Coach ujian itu kan selalu ada info-info di chat nanti. Kami pasti yang habis ujian. Hasilnya pasti disampaikan ada yang lulus dan enggak. Wah itu yang bisa kadang-kadang bikin aduh gimana. Oh. Rasanya Bapak Ibu tenang tenang. Kadang yang bikin grogi itu ketika ada yang bilang ah nggak lulus. Nah, tenang Bapak Ibu ya Bismillah. Mudah-mudahan setelah perjuangan Bapak Ibu semua dengan bimbingan Coach Andre, mudah-mudahan semuanya lulus dan apa yang terjadi pada orang lain belum tentu terjadi pada diri kita. Ya, Ya, siap. Oke, Coach betul sekali. Andre. Wow, thank you Coach Viro ini udah ngasih Bapak Ibu best practice nih ya pengalaman beliau ketika beliau melaksanakan ujian. Intinya begini Bapak Ibu, tenang, be patient saja, tenang aja. Jadi kalau ngerjain itu nggak perlu buru-buru juga, 3 jam itu lumayan lama dan saya yakin 35 soal itu akan terselesaikan. Nah, cuman nanti kalau Bapak Ibu ketemu kendala seperti gini kan, saya tarik nih ya, saya drag, saya pindah ke sini loh. Kok dia saya lepas, kenapa nggak berpindah? Coba lagi, mungkin ada kesalahan. Sampai gitu aja, Bapak Ibu sampai pasti menemukan. Nanti kalau udah buntu, katakanlah seperti Coach Viro, biasanya nih yang paling banyak yang sering sharing ke saya itu ya, itu oh ternyata ini Coach, waktu saya drag and drop nggak mau itu ternyata memang pas lagi ada kendala jaringan Coach. Jadi memang nggak bisa itu waktu. Tapi waktu itu ketika normal lagi, saya drag itu lancar-lancar aja Coach. Nah, cuman ya itu tadi ya Bapak Ibu jangan asal drag and drop ya khawatirnya kasusnya seperti Coach Viro tadi. Jadi kalau mau drag and drop benar-benar yang sudah di tempatnya saja. Contoh memilih rute, menemukan rute ini kan karena Bapak Ibu ingin coba-coba taruh di Gmail. Wah, nanti khawatirnya ketika itu lagi apa mungkin jaringannya ini kan error seperti teman tadi ya. Nah, tapi sebenarnya begini Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu salah ya. Contoh nih misalnya mengirim email Bapak Ibu taruh di Google Calendar itu masih bisa Bapak Ibu pindah gitu loh. Logikanya gitu, logisnya. Cuman khawatirnya karena mungkin terjadi tempat Bapak Ibu tiba-tiba ada pemadaman, mati listrik, kemudian mati apa internetnya. Wah, itu kan misalkan waktunya udah mepet lagi ternyata terlanjur ke submit. Nah, itu kan sayang gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya secara realnya ketika kita memindahkan dan salah masih bisa, masih bisa digeser, dimasukkan. Contoh tadi membuat slot janji temu, salah di Gmail. Padahal ini adalah Google Calendar. Tarik aja dari Gmail, bawa ke Google Calendar. Nah, seperti itu. Jadi, tenang. Intinya kuncinya dari Coach Viro tadi, tenang, sabar, tarik nafas. Gitu ya, Coach ya. Oke, Ya, nah betul. beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, pastikan semua jawaban ditarik ke kolom sebelah kiri. Jadi pilihan jawaban di sebelah kanan itu harus ditarik sebelah kiri. Apakah akan seperti ini? Bisa beda-beda nanti Ibu. Ada yang ditarik ke sebelah kanan, ya. Ada yang malah sampai numpuk-numpuk gitu ya, Coach ya. Ada yang numpuk-numpuk di sebelah Ada kanan yang banyak semua, sekali ada ya. yang di kiri semua, seperti itu. Jadi modelnya akan banyak Bapak Ibu, tetapi jangan khawatir ya Bapak Ibu dari semua model tadi itu pastinya kurang lebihnya sama. Bapak Ibu diminta mengelompokkan. Kalau kita nih sekarang di AKM namanya menjodohkan ya Coach ya, menjodohkan Ya, antara yang betul ini dengan sekali. yang ini. Nah seperti itu. Jadi tenang saja ya Bapak Ibu nanti tenang. Nah pertanyaannya tuh bisa nanti pertanyaannya sebelah kiri jawabannya sebelah kanan atau jawabannya sebelah kanan pertanyaan sebelah kiri. Ya tergantunglah suka-sukanya mereka ngasih soal. Yang penting kita udah tahu tips and triknya bagaimana harus mengerjakan. Oke, next nih yang nih contoh nih. Oke, bentar nih contoh lagi. Jenis drag and drop yang lain, Bapak Ibu. Kalau tadi kan memindahkan ya, Coach ya, dari yang Betul. jawaban sebelah kanan, kemudian dipindahkan ke jawaban yang sebelah kiri. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga akan ketemu yang seperti ini, yang berbeda ini, Bapak Menyusun Ibu. ya, Coach ya. Drag and dropnya ini pakai Bapak Ibu harus menyusun dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Artinya apa? Coach, apakah ini boleh saya tarik-tarik? Boleh, tapi di sini sebenarnya udah disiapkan nih, ada tanda panah untuk menaikkan dan menurunkan. Tujuannya apa? Biar lebih mudah saja. Bapak Ibu tinggal klik-klik saja nanti di klik kemudian dinaikkan, klik diturunkan, klik dinaikkan, klik diturunkan seperti itu aja. Artinya apa? Yang tidak berubah di sampingnya. Karena di sini Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah untuk membuat kelas Google Classroom dengan menarik fungsi naik dan turun. Nah, coba nih Bapak Ibu. Ini kan soal praktek yang saya berikan kemarin, di minggu kemarin. Kalau Bapak Ibu nggak latihan, pasti ini bingung. Yang pertama apa ya ini ya kira-kira ya?
Nah, bingung Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin di tryout praktek mengerjakan, ya udah dilibas kalau kayak gini, tinggal klik 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 klik. Sudah kecil Sudah urut sekali ya langsung Coach ya. Andre ya. Gitu Karena ya. tujuannya sendiri pelatihan ini bukan sekedar hafalan materi ya Coach Andre tentunya ya. Memang Betul, harus betul. Bapak Ibu mempunyai keterampilan skill buat menggunakan alat-alat yang ada itu. Benar sekali. Nah, ini kalau dibuat urut-urutannya berarti kan apa yang harus dibuka pertama ya? Langkah pertamanya apa ya? Oh, ini buka Classroom, maka diklik lah. Buka classroom.google.com. Maka Bapak Ibu klik, nah ini tinggal tekan tombol naikkan, naikkan, naikkan. Nah, kemudian langkah kedua apa ya? Ada klik tombol plus, ada buat kelas, ada ini. Ah, oke. Misalkan langkah keduanya buat kelas sudah benar ya, sudah biarin aja gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang salah itu tinggal dipindahkan ke langkah kedua atau langkah ketiga. Nah, seperti itu. Jadi, nanti Bapak Ibu akan bertemu model drag and drop yang seperti ini, bisa pindah kanan, bisa kiri, bisa mengelompokkan di satu kotak gitu ya Coach ya. Nanti Bapak Ibu akan ketemu juga drag and drop yang dikelompokkan dalam satu kotak saja. Ada dua kotak gitu ada. Kalau ini kan masih ada tiga kotak, ada juga yang cuman satu kotak, pengelompokannya juga ada. Jadi banyak sekali macamnya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan bertemu dengan model yang seperti ini, yang dia kita diminta urutannya, maka Bapak Ibu harus menata sesuai urutan ini. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu bertemu dengan soal yang model seperti ini, maka pindahkan pilihan jawaban dengan menarik lalu melepaskan ke samping langkah sesuainya, ya. Jadi Bapak Ibu harus beda-beda nanti ya. Ada yang diminta boleh diurutkan pakai ini apa namanya tombol panah, tapi ada juga nanti ya Bapak Ibu yang itu Bapak Ibu harus ngedrag. Ya, kemudian dipindahkan ke langkah satu yang mana, di drag langkah dua yang mana, di drag langkah tiga yang mana, drag and drop sama seperti tadi. Begitu ya Bapak Ibu, karena perhatikan saja nanti jenis soalnya, karena nanti akan munculnya itu bisa berbeda dengan yang ada di contoh dari saya ini. Tetapi kurang lebihnya seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tips and trick yang pertama yang umum ya Bapak Ibu yang harus dipahami. Kemudian sekarang kita masuk yang khusus nih, yang khusus Bapak Ibu. Yang khusus ini kalau yang khusus tidak saya nggak ada PDF-nya ya Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu yang khusus adalah saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengerjakan supaya lebih simpel. Bapak Ibu juga nggak kehabisan waktu, tapi Bapak Ibu nggak bingung juga. Nah itu adalah ini saya berbagi ya. Ini tips saya ini sudah saya bagikan ke ribuan ribuan peserta yang pernah training sama saya dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saya ngasih tips supaya lebih mudahnya. Kan begini Bapak Ibu, nanti kalau misalkan kita ujian ya Bapak Ibu, contoh seperti ini kan. Oke, ini saya ambil contoh ujiannya yang pakai ini aja. Nah, anggaplah ini file ujian ya Bapak Ibu ya. Ntar saya akan mencontohkan. Oke, sebentar, ini masih loading. Oke, ini oke, misalkan saya, oh jangan punya orang. Oke, saya masuk ke sini lah. Nah, misalkan ini soal ujian, sudah dikerjakan ya? Nggak bisa dong. Oke, saya yang belum dikerjakan aja. Oke, oke. Oh ini sudah dikerjakan. Saya cari yang belum. Nah, misalkan Bapak Ibu membuka salah satu contoh pretest gini ya soalnya. Bentar, saya akan login sebagai kelas. Oke, oh ini karena saya sudah mengerjakan, saya nggak bisa. Oke, misalkan saya ambil contohnya di mana ya? Nah, saya ambil dulu, Bapak Ibu, sabar. Oke, di sini pretest ujian. Oke, nah, misalkan seperti ini. Saya akan preview. Oke, saya akan preview dulu supaya lebih jelas nanti. Nah, ini tips Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu ketika menjawab. Ya, ketika Bapak Ibu menjawab. Jadi eh, anggaplah seperti ini. Oke, ntar masih loading ya. Jadi saya biasanya Bapak Ibu kalau melihat soal seperti yang disampaikan Coach Nana kemarin dan juga Coach Viro tadi bahwa kita bisa sambil praktek sebenarnya. Kita bisa sambil mengerjakan sambil juga mempraktekkan gitu ya. Nah, cuma tipsnya Coach Nana kemarin kan seperti ini. Nah, ini kelihatan ya Coach Viro ya. Ketika kita buka ujian, di sampingnya kita juga buka lagi file kosong seperti ini Coach. Oke, ini file ujiannya. Kemudian di sampingnya kita juga buka lagi file kosong. Contoh, sekarang ini saya isi ya. Ini nama saya Andre. Oke, nah saya akan memulai ujian.
Nah, misalkan saya ketemu sama soal yang seperti ini yang saya harus melihat fitur-fiturnya ini ya. Nah, kita bisa sambil praktek nih Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Oke, saya akan buka lagi di Jimit. Misalkan ini kan pertanyaan tentang Jimit. Oke. Anda perlu berbicara dengan sekolah setempat untuk membahas turnamen olahraga yang ada adakan secara mendadak. Tujuannya adalah mendapatkan masukan tentang program tersebut, direncanakan membagikan gambar fasilitas yang tersedia. Cocokkan fitur Google Meet dengan manfaatnya. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, seperti saran dari Coach Nana kemarin ya, Coach Viro ya, itu Bapak Ibu bisa membuka di keduanya itu di sampingnya untuk prakteknya. Benar nggak, Coach? Seperti ini ya. Jadi sebenarnya udah salah satu bocoran nih Coach Andre ini. Tadi banyak Ya, yang ini nanya Coach Andre di kolom chat Coach ah, Andre. ah, saya kasih. Boleh ah, tidak? Nah, ini ya. Jadi Open book. misalkan kita sambil membuka nih misalkan coach ya. Nah, seperti ini. Sambil membuka sambil kita pengen ini panggilan video, panggilan chat ini. Nah, kita membuka seperti ini ya. Untuk memastikan benar nggak sih di Google Chat di Meet itu ini adalah fungsi, ini adalah ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, seperti yang disarankan Coach Nana kemarin, hati-hati karena nanti setiap soal kita membuka lagi. Oh, nanti ada pertanyaan tentang classroom. Bapak Ibu buka lagi classroom, buka lagi classroom misalkan. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang Google Doc misalkan, Bapak buka lagi. Di sini ada pertanyaan lagi Penuh tentang nantinya. tentang Drive, Bapak Ibu buka lagi. Nah, akhirnya bingung. Bingung kemudian ditutup semua, akhirnya soalnya tertutup. Wah, Bapak Ibu. Seperti yang dikhawatirkan Coach Nana kemarin ya. Tiba-tiba soalnya tertutup nih Bapak Ibu. Waduh, terus gimana nih Coach? Nah, itu ya. Maka Bapak Ibu boleh melakukan seperti ini Bapak Ibu. Cuma daripada Bapak Ibu nanti apa istilahnya ya? Bapak Ibu nanti ragu, bingung. Nah, ini saya kasih tips Bapak Ibu supaya memudahkan. Nah, di komputer Bapak Ibu itu bisa ada namanya split layar atau membagi layar. Nah, contohnya gini, ini saya tarik ya Bapak Ibu yang ini saya tutup dulu. Saya jangan sampai salah salah nutup nih nanti ya. Oke. Contoh ini soalnya, maka ini akan saya split layar saya Bapak Ibu menjadi dua. Oke. Ya, yang satunya ini nanti saya untuk praktek. Oke, yang satunya saya gunakan untuk praktek. Yang satunya ini saya gunakan untuk melihat jawaban. Melihat jawaban. Melihat soalnya. Nah, seperti ini. Jadi layarnya saya belah jadi dua. Belah duren. Belah dua gitu ya. Belah Jadi soal di siang belah hari. soal. Ya, ya, belah soal. Maaf, maaf, maaf. Udah siang-siang gini udah lapar nih soalnya ya. Padahal saya nggak suka duren. Oke, nah Bapak Ibu dengan seperti ini, kita tetap bisa memantau soal kita, tetapi kita di sampingnya ini kita tetap bisa praktek Bapak Ibu. Contoh tadi mau praktek tentang drive misalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi di layar kita ini tetap muncul dua. Yang satu kita munculkan untuk apa? Soal-soal kita. Benar ya Coach ya? Kelihatan ya di Coach Viro ya. Kelihatan, Nah, kelihatan. Jadi layar bukan tab satunya tapi jendela ya, Gus, beda. Beda. mm-mm. Jendela satunya ini saya munculkan yang untuk previewnya. Nah, harapannya apa? Harapannya tidak terjadi seperti yang disampaikan Coach Nana kemarin. Kita sampai salah nutup gitu loh. Di sini nanti Bapak Ibu mau buka apa aja silakan sudah. Karena apa? Karena ini kan udah di jendela yang lain, Windows yang lain. Cuma ini kita belah layar gitu loh ya. Belah layar jadi dua. Supaya apa yang layar pertama itu split layar itu menampilkan untuk soalnya, split layar yang kedua itu menampilkan yang mau kita praktekkan itu misalkan tadi mau praktek apa sih? Oh, di Drive nih misalkan ada pertanyaan tentang Drive. Oh, Drive itu ternyata bisa ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang boleh nggak sih melakukan seperti ini? Kan kita dipantau oleh Wah, CCTV-nya ini dari Google kayaknya nih. sudah ditunggu-tunggu Coach, dari tadi nih. Kalau kita sebenarnya tadi udah tanya Coach, boleh nggak Coach Mm-mm. kalau kita nanti buka catatan atau mungkin tulisan atau mungkin perangkat yang lain. Nah, itu Coach Andre silakan dijawab Coach. Oke, nah Bapak Ibu, sejauh ini Bapak Ibu itu ya, selama kita tidak melakukan apa ya istilahnya kecurangan ya Bapak Ibu ya, kecurangan itu berarti yang Bapak Ibu ada Tidak joki lah mengerjakan bahasanya, sendiri. tidak mengerjakan sendiri. Insya Allah itu masih diizinkan Bapak Ibu. Tapi ya memang sebenarnya ini adalah wasting time. Jujur, Bapak Ibu ini wasting time ya, buang-buang waktu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu melakukan ini, Bapak Ibu butuh sekian menit loh untuk melakukan yang seperti saya ini. Walaupun itu kelihatannya cepat ya, oh iya ini saya praktek. Tapi kalau Bapak Ibu sambil melihat soal, sambil praktek, itu jelas wasting time.
Lebih baik Bapak Ibu, saran kami memang, saya melakukan seperti ini juga, tetapi saya tidak menyarankan ke Bapak Ibu melakukannya ya. Kenapa? Itu lakukan kalau memang benar-benar sudah mentok saja. Tapi kalau Tidak Bapak semua Ibu masih, soal ya, Coach ya. tidak harus Nah, semua tidak soal semua soal diginikan. Ketika dipraktekkan. Bapak Ibu merasa, oh ini Ya. oke saya udah tahu, ya udah, nggak usah, nggak perlu ada yang harus dipraktekkan gitu Bapak Ibu. Tapi ini salah satu tips and trick Bapak Ibu. Kalau dulu tuh malah ada yang sampai itu membuat 2 layar Coach Viro, layar ujian, sebelahnya Wow. layar praktek. Jadi gini-gini tuh. Itu juga wasting time juga menurut saya ya, buang-buang waktu. Jadi tapi ini bisa jadi tips and trick ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, caranya bagaimana sih Coach membelah layar? Nah, nanti di keyboard itu ada tombol Bapak Ibu ya. Tombol apa untuk Bapak Ibu memindahkan. Jadi misalkan contoh ini saya klik ya. Nah, itu Bapak Ibu tinggal klik mau taruh sebelah mana. Kanan, kiri, depan, tengah, atas. Nah, jadi ada tombol, kalau Bapak Ibu pakai di keyboardnya ada tombol Windows, itu tinggal diklik aja tombol Windows sama kursor arah. Arah kanan, arah kiri. Nah, ini arah kanan, dia akan berpindah ke kanan. Kemudian ini saya pindah lagi ke arah kiri. Nah, dia akan berpindah ke kiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, gunakan tombol Windows, ya. Mungkin bisa dibantu chat ya teman-teman di admin sama teman-teman di Coach Diani sama Coach Nana kalau ada. Jadi menggunakan tombol Windows plus arah kursor kanan atau kiri. Nah, dia akan berpindah seperti ini. Nah, terserah nanti mau dipindahkan kemana. Kalau yang Bisa ini mau di dicoba kanan, sekarang ini juga, Coach ya. ya bisa Itunya. silakan langsung Ya, bisa hands sambil on lihat juga dicoba, Bapak Ibu. silakan dicoba Bapak Ibu Jadi di pakai Windows. split Jadi Bapak Ibu buka gimana. dua Windows ya Coach ya, buka dua Satunya Windows buka dulu. Classroom atau apa gitu ya, Coach ya. Satunya live yang Satunya bukan. ini. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu ketika ini. Tapi ya gitu, tadi Bapak Ibu konsekuensinya adalah layar kita akhirnya mengecil karena dibelah jadi dua. Terus yang kedua, tulisan jadi menumpuk misalkan. Terus mungkin ada beberapa parts-parts yang nggak kelihatan, harus dikecilkan dulu. Misalkan ini kan saya kecilkan nih, nah harus saya kecilkan supaya nampak semuanya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Jadi ini untuk menghindari Bapak Ibu dan biar lebih cepat karena kalau Bapak Ibu nanti melakukan yang tip and trick yang pertama tadi boleh sih kekhawatiran Kusnana kemarin kan takutnya nanti justru ketutup tuh yang kerjaan Bapak Ibu. Nah, sekarang misal Anda terjadi seperti itu Coach Viro nih, salah nutup, yes, satu human error berarti kan atau public error lah misalkan mati lampu atau internet error juga. Terus tiba-tiba tertutup nih coach apa nih coach yang harus saya lakukan sebagai peserta nih? Nah, coach harus ngasih tips and triknya untuk teman-teman nih. Ketika terjadi seperti itu tuh harus seperti apa nih coach yang kita lakukan? Ya. Kalau sebelum disubmit itu saya rasa masih bisa buka lagi. Jadi ini termasuk saya dulu yang tadi Coach Andre ya. Yang tadi saya kan itu kendala yang tadi saya nggak bisa. Saya drag and drop itu saya sampai setengah jam coba itu nggak bisa dan pasti itu buang-buang waktu. Akhirnya Coach Andre waktu ujian itu saya solusinya adalah saya ganti perangkat Coach Andre. Jadi di Hmm. tengah-tengah itu saya ganti perangkat dan ternyata it's fine gitu ya. Apa-apa ternyata bisa Coach langsung bisa saya drag and drop. Oke. Aduh kenapa nggak dari tadi 30 menit saya terbuang. Nah, Oke, jadi masih artinya bisa, berarti bisa. boleh ya coach menggunakan selain apa namanya laptop, contoh misalkan dari HP gitu coach bisa nggak sih HP iya kira-kira? bisa, bisa. Bisa. Saya Oke. pernah nyoba pakai HP juga bisa. Yes, jadi itu ya Bapak Ibu sudah terjawab ya. Mungkin tadi yang di live comment ada yang menanyakan, Tapi kok mungkin bisa kalau sih? HP gini ya Coach Andre ya. Karena kita Mm-mm. kan itu harus harus on cam. Nah, kalau HP itu kan kendala. Jadi kalau saya dulu karena saya itu kendalanya waktu itu kan di drag and drop itu tadi di laptop itu nggak bisa. Terus kemudian saya coba buka di HP kok bisa. Jadi dua-duanya saya tetap nyalakan waktu itu. Oke, Jadi laptop saya siap. on cam nyala tapi HP saya juga masih saya pakai buat Yes. jawabnya drag and drop. Oke, Gitu. artinya begini Bapak Ibu, saat ujian usahakan Bapak Ibu nggak hanya menyiapkan satu perangkat. Jadi Bapak Ibu harus ada Betul. laptop sama ada ponsel lah untuk apa backupnya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan nanti di katakanlah di laptop ini sedang error, Bapak Ibu tinggal pindah saja ke sini, login ke apa namanya ke akun, nah itu pasti akan otomatis melanjutkan Bapak Ibu. Nah cuma memang saran saya kalau bisa kerjakan dari laptop atau dari desktop atau komputer Bapak Ibu ya, misalkan all in one PC atau apalah silakan. Nah, itu untuk mengerjakannya nih sekarang Coach ya, tips untuk mengerjakannya bagaimana? Silakan Bapak Ibu nanti pada saat ujian setelah voucher rilis ya Bapak Ibu, nanti tentang voucher, tentang ujian sebenarnya akan saya bahas nanti ketika Bapak Ibu mau ujian aja. Cuman ini saya kasih tahukan dulu bahwa nanti kalau
bisa Bapak Ibu setelah mengerjakan ujiannya, Bapak Ibu pilih waktu-waktu yang itu apa ya istilahnya ya, yang nggak ada Nyaman. yang Kalau ganggu, saya dulu yang malam. nyaman. Saya dulu mesti Ya, malam. boleh Ujian malam, sampai level 3 itu boleh mesti malam. menjelang subuh. Menjelang subuh. Saya ingat tuh waktu itu teman saya ngerjain mau subuh itu. Jadi sebelum subuh sampai subuh atau mungkin setelah subuh pas masih bersepinya. Karena waktu itu komplainnya teman-teman yang nggak lulus itu lucu. Aduh Pak, saya digodain anak saya. Aduh Pak, ada anak saya riwa-riwi di belakang. Waduh Pak, Iya. ada Apalagi kalau telepon masih kerja, masuk. Coach, ya. Masih Apalagi kalau kerjakan kerja, ujian, tahu-tahu iya. ada perintah, ada tugas baru. Aduh, Wah, itu jelas iya. ambiar sudah, Tapi Coach. yang nggak perlu juga ya, Bapak Ibu hanya karena pengen mengerjakan ujian terus kemudian booking hotel. Nggak perlu juga segitunya ya. Cukup cari waktu yang ya kira-kira anak-anak udah tidur, nggak ada yang mengganggu, kerjakan. Karena mungkin lebih tenang, lebih nyaman juga ya Bapak Ibu daripada pada saat bising. Bising kan juga ganggu konsentrasi. Tapi it's fine ya, boleh-boleh aja. Coach saya sudah terbiasa kok dengan suasana yang bising ngerjain tugas. Oke, silakan, nggak ada masalah. Intinya ini kan tips and trick. Bapak Ibu mau pakai silakan. Belum juga nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya kita ingin sharing aja dari pengalaman teman-teman yang sudah melakukan seperti itu. Oke, siap. Tadi ada yang Oke. tanya, itu kalau membuka satu akun di dua berangkat. Jadi kalau yang saya ceritakan tadi itu hanya karena ada kendala. Kalau bisa, kalau kalau bisa satu aja ya, Coach Andre ya. Karena nanti itu pengaruh. Waktu itu kan saya itu kan karena kendala yang tadi di soal drag and drop. Jadi karena saya sudah banyak waktu menghabiskan banyak waktu di situ di laptop itu nggak bisa. Nah ternyata itu hanya karena darurat Bapak Ibu ya. Saya menggunakan HP untuk soal itu aja. Nah tapi itu juga pengaruh nantinya karena kita mengakses dua. Jadi usahakan kalau memang sudah beres, ya sudah kita harus fokus di satu perangkat. Itu kalau bisa saran saya dari saya sih. Oke, baik Bapak Ibu. Tentunya nanti pada saat bagaimana klaim voucher, mendekati ujian, persiapan pra ujiannya, maksudnya untuk teknis-teknisnya ya bagaimana klaim voucher, kemudian menunggu waktu, menunggu email, kemudian menunggu waktu untuk Bapak Ibu melaksanakan ujian. Nanti kita akan bahas ketika voucher sudah rilis ya Bapak Ibu. Jadi kita berdoa saja, semoga setelah ini vouchernya sudah rilis dan sudah bisa dibagikan ke Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu sudah siap. Intinya 2 minggu ini saya yakin kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan dari minggu kemarin sampai minggu ini, insya Allah sudah punya persiapan lah. Kalau mau perang tuh sudah punya senjatanya dan sudah siap maju perang. Oke, Ya, mungkin itu ya kalau Coach perang materi kita tanpa untuk hari ini. senjata ya Wah bahaya, menyerahkan diri Gus bahaya namanya. ya. Terus Oke, tapi mungkin ini hari ada ini. boleh nggak, Bos? Ada satu lagi nih, masih mungkin yang kayaknya kawan-kawan ini masih perlu dipertegas, Bos. Jadi terus bagaimana kita bisa mengetahui kalau akun kita sudah oke, mungkin ya laptop kita sudah oke, kemudian pada jamnya itu apakah harus serentak atau dibatasi atau bagaimana? Nah, itu Oke, ada tidak beberapa Bapak Ibu. pertanyaan, Bos. Ya, nanti voucher kan dibagikan atau dirilis ke email Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu boleh mau klaim kapan saja silakan ya. Kami Bapak Ibu harus hari ini jam sekian enggak. Itu bebas. Cuman yang tadi yang kita akan uji coba itu yang post testnya karena kan kita ingin coba ya uji coba. Tapi itu juga masih nunggu ya Bapak Ibu nanti. Tapi kalau Bapak Ibu ujian sebenarnya bebas. Bapak Ibu nggak harus bersama-sama, boleh sendirian, boleh di jam yang keberapa. Ya seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu siapnya kapan? Misalnya siap malam nih, nanti malam siap. Oke, voucher silakan diklaim sehari sebelumnya supaya sambil menunggu. Biasanya sih setelah diklaim itu nanti ada waktu sekitar 8 hari Ada ya Bapak batas Ibu. waktu. Ya, 1 minggu lah, jadi satu selama minggu 8 untuk hari itu bebas ya, Coach ya. Kita mau pakai yang boleh mana Bapak Ibu mau asalkan ambil yang mana. jangan lebih dari 8 hari ya, Coach ya. Oke betul ya. Oke terima kasih Bapak Ibu hebat untuk apa namanya materi hari ini. Nah sekarang sekarang saatnya kita tagih nih Coach Viro. Ada apa sih? Ada Wah, surprise iya apa ya. Saya hari tadi ini? punya Oke janji surprise tadi ya pada sesi silakan kali Coach ini. Viro ya. Oke, terima kasih Gus Andre atas materinya. Nah, Bapak Ibu beruntung sekali nih yang siang ini sudah mengikuti live sesi sampai akhir. Nah, kali ini surprise-nya itu apa ya? Wah, pada sesi ini kita sebenarnya kedatangan tamu spesial Bapak Ibu dari tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, siapakah beliau? Nah, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Amrullah MSI, Direktur Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Nah, Masya kepada Allah Bapak Dr. luar Andes Haji biasa. Amrullah MSI, kami persilahkan.
Ya, selamat datang Bapak Amrullah di kegiatan sesi kali ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya di sela-sela jadwal dan kesibukan yang luar biasa sudah membersamai Bapak Ibu pendidik agama Islam di seluruh daerah dari Nusantara. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam, Pak Henry. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Kuratul nih. Oh iya, Iya, saya Gus saya Viro, Pak. Pak. Oh, Gus Viro ya. Jadi ada Coach Andre, ada Gus Viro ya. Ya. Ya, Silakan Pak Dir, ini Ya, teman-teman baik. sudah banyak yang hadir dan ini membutuhkan apa ya ini ya brainstorming dari Pak Direktur ini ya, ya. butuh semangat nih. Modal buat perang ya, Ini. Coach Andre ya. Sepertinya Ya. senjata buat perang nih dari langsung spesial dari Bapak Direktur. Iya. Ini kira-kira berapa banyak nih yang sudah bergabung ya? Hari ini sudah hampir 500 nih Pak yang sudah ada di kita ikut live session hari ini. Waduh. Woi, banyak sekali ya, 500 ya. Oke, monggo silakan Pak Dir, mungkin ada pesan, ada nasihat atau juga ada apa ya penyemangat buat para peserta ini Pak Dir supaya lebih bersemangat lagi menyelesaikan Ya, kegiatan atau program ini Pak Dir. Silakan. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, ini saya terutama mengucapkan terima kasih dulu nih sama Coach Andre, ya, sama Coach Viro, sama eh, Pak Zidan, dan juga yang lain-lainnya. Tentu juga kami mengucapkan terima kasih ini dan bangga untuk para peserta di seluruh Nusantara. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tentu mungkin habis nih kalau saya nyebutkan satu persatu ya, gitu kan ya. Nah, namun demikian kami merasa berbangga ya dan bangga terhadap seluruh peserta, terutama guru pendidikan agama Islam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pertama kami mengucapkan selamat kita bertemu yang kedua kali mungkin kalau ini. Pertama saya kemarin mengisi di pembukaan, yang kedua ini ada kesempatan yang baik. Ini yang ketiga Pak Dir. Ini yang ketiga. Menyapa Bapak Ibu sekalian. Oh, yang Ya, ketiga saya. yang kedua pas materi Pak Dir. Oh, yang ketiga Ya, saya. yang kedua pas materi. Alhamdulillah. Yang ketiga ya. Ya. Nah, kenapa Andre? Kangen terus saya ini sama peserta, kangen terus Masya ini saya ini. Allah. Artinya Wah, luar biasa sekali. iya ini. Jadi pengen gitu melihat secara langsung nih para peserta ini. Cuma apa daya ya, gitu ya kan. Tapi walaupun mungkin tidak bisa melihat langsung, tapi saya melihat tadi dari komunikasi Pak Andri dan Bu Viro, ya saya merasakan saya hadir dengan baru sekalian, dengan para peserta yang saat ini sedang mengikuti suatu program besar, ya suatu program memang yang sangat ditunggu-tunggu oleh peserta yang lain. Ya, program non gelar ini, program non gelar ini adalah kerjasama ya antara Kementerian Agama dengan Awin Malang. Nah,
tentu kami apa mengharapkan Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatannya betul-betul, artinya betul-betul mengikuti dengan baik ya. Karena kegiatan ini atau materi-materi yang disampaikan oleh para coach, para narasumber ini sungguh luar biasa penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Ini ada beberapa indikator, Pak Andri, Bu Viro. Yang pertama bahwa guru-guru yang lain ini saat ini sedang menunggu gilirannya ini, Pak Andri ini. Jadi mereka juga ingin katanya mengikuti program ini, ya kan? Karena memang ini adalah program sebenarnya anggaran atau kegiatan di tahun 2022 ya kan? Karena memang ini ada beberapa batch itunya dan juga memang kegiatan ini terlaksana memang di akhir tahun 2022. Ya, makanya ya ini kita sampai pelaksananya di akhir 2000 atau pelaksanaan sampai di 2023. Nah, sehingga teman-teman yang lain, guru-guru yang lainnya kapan katanya bagian kami katanya. Wah, luar biasa, Gitu. luar biasa. Iya. Ini kok katanya ini belum ada apa pendaftaran lagi katanya ininya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ternyata Pak Andri, ini tidak hanya guru ini yang menginginkan apa ikut peserta ini. Para mahasiswa juga. Ini banyak Wow, juga yang luar biasa, geng. iya, ini para mahasiswa sudah minta ini gitu. Ya kan karena mungkin mereka melihat dari bahan-bahan materi itu sangat penting ya kan di dalam apa ingin mengetahui saja apa secara jauh dengan Google Speech Education ini ya kan. Nah sehingga Pak kami juga katanya boleh katanya ya kan diikutkan dalam program ini. Ya, saya bilang insya Allah sabar dulu. Nah yang berikutnya ternyata dosen juga. Ini banyak juga Pak Andri yang menunggu juga. Luar biasa, Ingat, antusiasnya luar biasa. Memang Geng. semangat sekali ya, Coach Andre. Iya bu, itunya sampai dosen ini. Ya kan dosen juga ingin katanya, ingin mengikuti ini. Ya karena memang kan di samping materi juga ini kan kita nanti akan juga mendapatkan sertifikat kan ya, ya kan. Betul, betul, Ya, betul. sertifikat ini juga penting mungkin bagi mereka, bagi dosen juga. Kan dosen kan fungsional kan, sama dengan guru, ya kan. Ya. Sehingga iya mereka pun membutuhkan apa program kegiatan seperti ini, ya kan. Ya di samping tentu memang materi ya yang sangat penting tentunya. Nah, indikator yang lain juga kan di samping memang materi kegiatan ini juga kan ada living cost-nya ya. Iya Pak Andri ya. Betul, betul. Wah, sudah gratis dapat living cost lagi ya. Wah, luar Nah, biasa ini ini. sudah gratis dapat ilmu, dapat living cost. Ya Masya tentu Allah, lengkap banyak sudah nih Nikmat ya. yang apa yang bertubi-tubi sepertinya. betul, betul Bu itunya. Makanya ini nikmatnya luar biasa, barokahnya luar biasa gitu. Jadi memang makanya akan merugi gitu kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh oleh peserta yang saat ini sudah bergabung di kegiatan ini. Nah, itu satu indikator ya kegiatan ini sangat bagus dan penting dari yang kami peroleh informasi di lapangan. Yang pertama. Yang kedua, memang kan ini sudah ini nih saya bicara mungkin untuk gurunya ya untuk gurunya. Tadi mungkin bicara tentang program, bagaimana pentingnya program ini, artinya peminatnya luar biasa sekarang ke guru. Nah,
di dalam kompetensi apa abad 21 ya, ya kan tentu guru-guru PA ini harus merespon tiga budaya, Pak Andri. Artinya tiga budaya ini yang harus direspon oleh guru pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama itu kan ada budaya religiositas, ya, artinya budaya apa pemahaman keagamaan atau apa istilahnya apa namanya itu religious culture, ya kan artinya pembiasaan tentang apa pemahaman keagamaan, penguatan keagamaan. Artinya bahwa guru PAI itu memang harus betul-betul ya mantap dan kuat di dalam memahami tentang agama, ya, terutama ya mungkin agama Islam. Karena mungkin ada juga katanya nih agama lain yang ikut nih. Saya juga belum tahu betul nggak ada nggak dari guru agama lain, Pak Andreas? Sejauh ini data yang masuk saya kok belum update ini ya Bapak ya. Tapi Belum update ya. menurut Oke. info dari teman-teman ada insya Allah nggih. Iya katanya makanya itunya. Oke, artinya saya tidak mengkhususkan. Jadi siapapun misalnya yang ikut ini memang harus kita mempunyai apa budaya religiositas ya tentang pemantapan pemahaman tentang keagamaan. Apalagi memang guru PA itu ya mau tidak mau memang harus sangat kuat ya di dalam pemahaman keagamaan. Baik itu pemahaman secara tekstual misalnya ya kan ataupun juga kontekstual. Nah, ini ya mau tidak mau harus. Nah, yang kedua seorang guru PA itu juga harus merespon budaya akademik ya. Artinya mereka itu harus betul-betul akademiknya juga lebih kuat. Misalnya dengan peningkatan pendidikan ya kan atau peningkatan eh, kegiatan-kegiatan workshop atau diklat ya kan baik itu diklat tentang kompetensi misalnya jurnal misalnya ataupun juga kompetensi-kompetensi yang lain misalnya melalui PPKB penguatan apa keterampilan pedagogik ataupun juga yang lain-lain. Nah, yang ketiga ini Pak Andri, itu Bu apa Tiro tentang budaya digital. Ya. Nah, mau tidak mau ya seorang guru itu harus respon terhadap perkembangan teknologi ya. Nah, digital dan kali ini adalah kita merespon. Kita tahu bahwa memang di era abad 21 itu seorang guru itu harus sangat kuat tentang pemahaman digital, ya kan? Tentang memahami apa penguatan digital. Nah, oleh karena itu kan kita kesempatannya kita lakukan adanya peningkatan kompetensi digital bagi pendidik. Karena kita atau guru harus merespon tiga budaya itu. Jadi sangat tepat artinya kalau kali ini kita melakukan kerjasama antara UIN Malang dengan apa Fakultas Saintek untuk memberikan penguatan peningkatan digital bagi guru-guru. Nah sehingga kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian ini jangan disia-siakan. Nah, jangan sampai misalnya Bapak Ibu sekalian ditinggalkan oleh anak didiknya misalnya karena tidak memahami tentang digital, tentang perkembangan teknologi. Apalagi kan kita sekarang itu kan berhadapan dengan anak-anak didik milenial. Ya, Pandai, ya? Betul sekali, betul. Iya, yang salah satu apa cirinya itu mereka
apa safe safe teknologi, apa safety tech ya. Apa tuh artinya apa istilahnya tuh Sudah anak-anak familiar dengan iya teknologi dan juga pengguna ya. iya tidak tidak familiar dengan teknologi ya kan betul itu ya kan safety tech ya itu ya istilahnya. Nah, artinya sangat tepat artinya ya kegiatan ini, program ini diberikan kepada guru-guru pendidikan agama Islam, ya kan? Jadi memang kita jangan sampai misalnya guru PAI itu tidak melek dengan teknologi. Ya, berat memang, Pandri, Bu Firos. Jadi seorang guru PAI itu berat ya. Ya kan? Kenapa berat ya? Nah, di samping dia juga harus memahami penguatan ilmu agama, dia juga harus melakukan penguatan tentang teknologi. Nah, satu di antaranya adalah misalnya kegiatan ini. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Coach Andri, Coach Viro. Ya, Insya saya, Allah, nggih. ya, saya ini Allah. ya berterima kasih nih sama para narasumber, terutama Coach Andri yang tiap hari kayaknya nggak capek-capek nih apa, me- membimbing, memberikan materi kepada guru-guru PAI. Ya, Yes, tadi semangatnya tiga tadi, Pak Dir. Semangatnya tiga yang disampaikan Pak Dir tadi. Semangat iya, berbagi, semangat ya. belajar, dan semangat tumbuh bersama, Pak Dir. Nah, itu makanya saya beruntung punya Coach Andri nih. Masya Allah, Itu. terima kasih. Iya. Pak Dir, mohon maaf ini ada satu pertanyaan ini Pak Dir. Dari sekian banyak Gimana nih ya, gimana? banyak yang Iya, menyampaikan iya. ucapan terima kasih, banyak yang menyampaikan support dan salam takzim dari para peserta. Nah ini saya Iya. kumpulkan ada satu pertanyaan yang luar biasa dari beliau ini. Saya tidak tahu ini dari mana. Beliau menyampaikan, Pak Dir, mohon nanti setelah kami lulus, kami juga difasilitasi untuk bisa belajar tatap muka atau ada lanjutan yang itu nanti kami bisa juga meneruskan ke komunitas yang ada di wilayah kami masing-masing. Jadi bahasanya itu mereka ingin Wah, baik. difasilitasi menjadi trainer, ikut training of trainer gitu, Coach. Nah, Pak Dir wah, gitu. boleh, boleh. Nah, siap mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga betul ini, Pak Andri. Ini kan guru-guru ini sudah jadi keluarga kita ya. Betul, Sudah jadi betul. keluarga. Ini jangan, ya kita jangan misalnya juga setelah ini kita lepas, ya kan? Mungkin mereka ini juga kan keluarga, punya keluarga yang ingin misalnya melanjutkan anaknya ke UIN, ya kan? Atau guru-gurunya juga mungkin kalau ada beasiswa dari UIN, mungkin S2, S3 juga ini boleh juga ini sebetulnya, Masya ya kan? Allah, nggih, Itu nggih, Nah, siap. terima kasih. Amin, amin. iya ini. Jadi supaya supaya jangan sampai silaturahmi kita lepas putus gitu loh, ya kan? Siap, siap, siap. Ya, jadi kita ingin terus artinya menjalin silaturahmi antara guru dengan UIN, ya kan, dengan Kementerian Agama, tidak hanya bagi merekanya, mungkin juga terus ke anak-anaknya, ya kan, atau ke karib sahabat, apa misalnya saudara, supaya mereka juga mengetahui informasi tentang UIN, misalnya tentang UIN Malang, tentunya. Nah, mudah-mudahan ini artinya kita mereka ini juga bisa kita jadikan apa fasilitator ya misalnya untuk yang lain, kemudian akan juga bisa laksanakan kegiatan yang lebih besar lagi. Ya Betul. syukur-syukur bisa Intinya dengan mereka bisa mengimbaskan, Pak Dir. Jadi mereka bisa iya, mengimbaskan ke yang lain seperti itu, Pak bisa Dir. Wah, luar betul betul biasa ini Pak betul. Dir ini. Iya, Nggih, jadi selain itu banyak juga yang ini Pak Dir, banyak juga yang mendoakan Pak Direktur semoga sehat selalu, tetap diberikan amin amin ini ya amin kesehatan untuk amin. bisa terus mengabdi, untuk terus Iya, bisa amin sama-sama. membersamai para guru-guru hebat ini. Ya, guru-guru hebat. Betul, Pak. Betul, Pak Ri. Guru P itu tuh guru-guru hebat, Pak Ri. Ya, saya yakin mereka itu banyak inovasinya, banyak karya-karyanya itu. Yakin saya, tentunya. Iya kan? Ya.
Siap, siap, nggih, nggih. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Direktur sudah Oke, membersamai kami siang hari ini, sama-sama. sudah memberikan mood booster ini ya Bu Coach Viro ya. Ya, Semangat baru betul Bapak sekali. Ibu. Tentunya pasti Amin. para peserta semakin semangat lagi dengan hadirnya Mudah-mudahan, direktur pada Betul. mudah-mudahan, siang ini. mudah-mudahan. Iya. Iya, mudah-mudahan. Baik, Oke, mungkin ada baik. yang Mungkin, terakhir ingin disampaikan, Pak Dir. oke, baik. Terakhir mungkin kami sampaikan kepada Bapak sekalian, ya mudah-mudahan Bapak sekalian ya di batch ini bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, artinya menghasilkan, artinya dengan baik dan juga bisa memberikan apa mengembangkan ya mengimplementasikan kepada guru-guru yang lain sebagai guru PAI yang hebat dan tentunya yang moderat, Pak Andri. Itu Siap, saja siap. mungkin terima kasih. Ya, terima Kurang kasih Pak lebihnya mohon maaf. Ya. Direktur, luar Oke, biasa, sama-sama. barokallah, Ya. barokallah, semoga panjenengan sehat Amin, selalu. amin. Amin, amin. Amin, Terima amin, kasih, amin. Terima terima kasih. kasih. Oke, Baik. Bagian? Ya. Terima kasih, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. sehat selalu Pak Dir. Ya. Oke, lanjut. Bisa live ya? Langsung ya, bisa. Ya, silakan Pak Dir, terima Siap, kasih. Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, salam semua untuk kita. Ya, insya Allah, matur nuwun. Nah, aduh, keren ya coachnya hari ini Nah, kita. luar biasa nih. Aduh, Ternyata nah hari berarti ini beruntung sebelum sekali ditutup yang bisa tinggal ikutan. giliran saya nih coach. Sebelum Oh ditutup iya giliran saya dong. berarti Sekarang ngasih Coach Andre surprise-nya. nih, Oke, surprise-nya. Bapak Ibu, terima kasih ya untuk kebersamaan kita yang 7 minggu ini dan kita masih tenang. Kita masih akan ketemu lagi Bapak Ibu di minggu-minggu selanjutnya. Tapi hari ini Bapak Ibu saya ingin juga ngasih surprise. Nah, Bapak Ibu tentunya lihat ya apa namanya swag yang sedang saya gunakan ini. Ini Wah, pemberian iya resmi iya itu langsung keren dari banget Google Coach US Andre. nih Bapak Ibu ya. Ini langsung pemberian resmi dari Google US yang dikirimkan ke saya waktu itu ketika jadi trainer dan juga innovator. Kalau innovator yang kemarin saya pakai Bapak Ibu minggu kemarin. Nah, hari ini saya ingin berbagi swag untuk Bapak Ibu nih. Nah, ini masih dalam plastik nih ya. Wah, Sama, ini keren. saya menyiapkan ada sekitar 5 coach akan saya berikan Wah, kepada peserta yang nanti nilai post testnya itu tertinggi. Jadi 5 tertinggi. wah, keren Wah. keren keren. Ayo Bapak Kami Ibu akan nanti disiapkan 5 semua. tertinggi, nanti akan saya umumkan di classroom dan juga di chat. Bapak Ibu, nah ini saya buka ya, ini masih segel ini ya. Nanti Wah, silakan ini luar nanti Bapak biasa. Ibu akan mendapatkan satu buah merchandise, bukan merchandise ya, swag ya berupa apa Google for Education ya Bapak Ibu. Nanti Keren bagi keren Bapak banget ini. Ibu yang mendapatkan nilai post test 5 nilai tertinggi dari 1.000 peserta. Wah, saya nggak bisa Wah, memfasilitasi semua ya, tapi semoga yang 5 ini bisa menjadi penyemangat Bapak Ibu juga ketika nanti mengerjakan post testnya. Oke, itu dari wah, saya. ayo Bapak Ibu Baik. disiapkan. Wah, Terima Coach Andre kasih padahal Bapak Ibu. dapat kaos itu bukan hal yang mudah Coach Andre dulu. Iya benar Zaman sekali. saya itu Terima Coach kasih. Andre banyak yang belum bisa dapat Coach Andre. Jadi wah luar biasa sekali. Ayo Bapak Ibu kesempatannya dapetin kaos dari Coach Andre. Ya, Wah, baik. keren. Mungkin itu ya dari saya dan sekaligus saya menutup acara kita siang hari ini. Bapak Ibu intinya tetap semangat. Mari, kalau semangat saya ada 3 Bapak Ibu yang untuk menyemangati saya. Yang pertama adalah learning together, yaitu belajar bersama. Artinya tidak hanya belajar sama-sama, tapi belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua sharing together. Kita akan bisa lebih pinter kalau kita mau berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah grow together atau tumbuh bersama. Jadi learning, sharing, and grow together. Mari kita laksanakan itu Bapak Ibu Mantap. dan jadi semangat Mari kita untuk Bapak terus Ibu. jadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Sukses sendiri itu biasa. Dan sukses bersama-sama itu baru luar biasa. Sampai Weh, ketemu lagi di acara mantap. berikutnya.